Bayi Ajaib dirilis pada tahun 1982, dan menjadi salah satu film horor Indonesia paling menyeramkan di tahun 80-an, selain film Pengabdi Setan di tahun 1980. Film Bayi Ajaib ini juga sempat dibuat ulang dengan judul yang sama, dan dirilis pada awal tahun 2023, dengan dibintangi oleh Vino G. Bastian, Adipati Dolken, dan Sarah Fajira. Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu. Film Bayi Ajaib ini bercerita tentang seorang pria bernama Kosim, diperankan oleh aktor Muni Kader, yang memiliki ambisi untuk menjadi lurah di desanya, dengan modal batu intan yang ditemukannya di sungai. Dengan modal tersebut, Kosim kemudian membeli barang-barang kebutuhan sembako, yang kemudian dibagi-bagikan kepada warganya, demi untuk mendapatkan simpati. Namun demikian, ambisi Kosim untuk menjadi lurah mendapatkan saingan dari Dorman, yang diperankan oleh W.D. Mochtar. Karena tidak memiliki modal sebanyak Kosim, Dorman yang berdarah Portugis kemudian meminta bantuan kepada roh nenek moyangnya, yang bernama Alberto Dominic, yang peta makamnya ditemukannya di gudang. Bantulah aku dengan cara apapun juga. Sementara itu, Kosim memiliki seorang istri yang bernama Sumi, diperankan oleh aktris Rina Hasyim, yang saat itu tengah hamil anaknya yang pertama, dengan usia kandungan baru menginjak 6 bulan. Suatu hari, Sumi yang baru saja memeriksakan kandungannya ke rumah dukun bayi, diperankan oleh Wally Sutina, tiba-tiba dihadang oleh seekor anjing, sehingga ia terjatuh tepat di atas makam Alberto Dominic. Makam Alberto Dominic tiba-tiba saja terbuka, sehingga Sumi yang dalam keadaan hamil itu langsung masuk ke dalam makam, yang ternyata di dalamnya menyerupai sebuah gua. Saat Sumi mencari jalan keluar, muncullah sesosok tengkorak hidup dari dalam sebuah peti, yang kemudian memindahkan kandungan Sumi ke arah punggung. Sementara itu, Kosim bersama dengan sejumlah warga tengah sibuk mencari keberadaan Sumi, yang belum pulang juga ke rumah setelah memeriksakan kandungannya. Namun saat Kosim kembali ke rumah karena hari telah larut malam, ia justru melihat Sumi sudah duduk di dalam rumah, dengan kondisi yang sangat aneh, karena kandungannya sudah berpindah ke belakang punggung. Beruntung tidak lama kemudian, dukun bayi datang ke rumah Kosim dan langsung menolong Sumi, meski sang dukun merasa aneh karena kondisi kandungan Sumi. Aneh, kandungannya bisa pindah ke belakang. Saat Mbah Dukun berusaha untuk memindahkan kembali letak kandungan Sumi ke depan, tiba-tiba sang janin keluar dengan seluruh tubuhnya masih diselimuti dengan selaput. Kelahiran anak Kosim dan Sumi yang aneh itu, bertepatan dengan terjadinya gerhana bulan di malam itu. Saat Mbah Dukun tengah sibuk membersihkan tubuh Sumi setelah melahirkan, sang bayi yang sedang diurus oleh asisten Dukun tiba-tiba keluar dari selubungnya, dan langsung melompat menggigit sang asisten Dukun hingga tewas. Setelah menggigit asisten Dukun, sang bayi kemudian tiba-tiba menghilang dengan meninggalkan jejak darah yang kemudian diikuti oleh Kosim, yang penasaran karena anaknya tiba-tiba tidak ada di tempat. Setelah mengikuti jejak darah itu, Kosim akhirnya menemukan bayinya sedang menangis di atas makam Alberto Dominic. Singkat cerita, setelah beberapa tahun berlalu, Kosim menggelar pesta yang cukup meriah untuk menghitan putranya yang diberi nama Didi, diperankan oleh aktor cilik Rizwi Ibrahim. Keanehan kemudian mulai muncul saat mantri sunat, yang diperankan oleh Haji Bokir, kesulitan untuk melakukan tugasnya, karena pisau tajam yang biasa ia gunakan tidak mempan untuk memotong, bahkan menjadi patah ujungnya. Keanehan lainnya terjadi saat Didi seperti ketakutan dan langsung menutup telinganya saat mendengar suara azan dari masjid. Suatu ketika, Kosim mengajak Didi untuk menjalankan ibadah di masjid. Namun di tengah perjalanan, Didi kembali menjadi ketakutan dan lari dari pegangan Kosim saat mendengar azan. Saat hendak mengejar Didi, Kosim dicegah oleh seorang pria tak dikenal, diperankan oleh Ucok Harahap, yang memperingatkan Kosim bahwa anaknya itu telah berada di bawah pengaruh roh jahat. Orang itu juga memberitahukan bahwa Sumi istri Kosim telah hamil, namun Didi tidak akan membiarkan kelahiran adiknya terjadi.
Secara mengejutkan, saat Sumi tengah berdua saja bersama Kosim, ia memberitahukan kepada sang suami bahwa dirinya telah hamil. Tentu saja pengakuan Sumi ini membuat Kosim teringat atas pernyataan dari sang peramal itu. Suatu hari, saat Sumi sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Didi tiba-tiba tercebur ke dalam sumur, karena tertarik dengan bayangannya sendiri di dalam air. Sumi yang berusaha untuk menolong Didi dengan menggapai tangan anaknya itu, justru ditarik dengan sengaja oleh Didi, sehingga Sumi yang tengah hamil itu ikut terjatuh ke dalam sumur. Kosim yang mendengar suara teriakan Sumi langsung berlari untuk menolong anak dan istrinya itu, meski wajah Didi terlihat seakan senang karena berhasil mencelakai ibunya. Saat menolong membersihkan luka-luka dari tubuh Sumi, Mbah Dukun mengungkapkan keanehan-keanehan yang terjadi sejak kelahiran Didi, dan mencurigai adanya roh jahat yang menguasai tubuh Didi. Apa mungkin kandungan istrimu dipengaruhi roh jahat? Mbah Dukun itu juga bercerita tentang sepak terjang seorang bernama Alberto Dominic, diperankan oleh aktor A.N. Alkaf, yang dulu pernah hidup di desa itu, dan memperlakukan para penduduk desa dengan kejam. Saat para penduduk desa bangkit melawan dan hendak menghukum gantung Alberto Dominic, pria Portugis itu sempat mengancam bahwa arwahnya akan menuntut balas atas kematiannya. Arwahku akan menuntut balas, walau sampai ke akhir dunia. Sementara itu, pada pengumuman pemilihan lurah, akhirnya bukan Kosim atau Dorman yang terpilih, namun Pak Saleh, karena Pak Saleh lebih dicintai oleh warga berkat kerendahan hati dan kedekatannya bersama warga. Setelah pulang ke rumah, Kosim tidak melihat Didi di dalam kamarnya, dan Mbah Dukun kembali mengingatkan Kosim untuk meminta bantuan kepada sesepuh kampung terkait keanehan-keanehan yang terjadi setelah kelahiran Didi. Setelah berpamitan pulang, Mbah Dukun tiba-tiba dihadang oleh arwah Alberto Dominic yang berada di tubuh Didi, yang langsung melompat dan menggigit leher sang dukun. Mendengar teriakan Mbah Dukun, Kosim langsung bergegas untuk melihatnya. Namun betapa terkejutnya Kosim, karena ia melihat Didi anaknya sedang menggigit leher dukun bayi itu hingga tewas. Didi bahkan kemudian berganti menyerang Kosim, dan hendak menggigitnya juga. Namun Kosim yang memiliki tenaga lebih besar, berhasil menekan Didi dan hendak memukulnya dengan batu. Namun beruntungnya, sesepuh kampung yang diperankan oleh Husin Lubis, tiba-tiba muncul di tempat itu dan mencegah Kosim untuk membunuh anak satu-satunya itu. Dengan dibantu oleh warga kampung, sesepuh kampung kemudian merapalkan doa dan ayat-ayat suci Al-Quran, dan berhasil mengeluarkan arwah Alberto Dominic dari tubuh Didi. Di akhir cerita, Didi akhirnya kembali menjadi anak yang normal seperti pada umumnya, dan menjalani pesta hitanannya yang sempat gagal sebelumnya. Demikian sekelumit cerita dari film Bayi Ajaib di tahun 1982. Lalu, setelah sekitar 41 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemeran film Bayi Ajaib sekarang? Selain berperan sebagai Kosim di film Bayi Ajaib, aktor senior Muni Kader juga diketahui ikut membintangi lebih dari 75 judul film layar lebar, sejak tahun 1953 hingga 1993. Ini yang aneh suka sama ente. Ini yang aneh nggak bisa lupa sama ente. Kurang ajar. Muni Kader juga tercatat ikut bermain di 6 judul sinetron televisi, sejak tahun 1995 hingga tahun 2000. Kita harus tetap waspada. Bukan tidak mungkin pada saat ini, orang-orang Madangkara sedang menyusun kekuatan untuk menyerang kita. Muni Kader meninggal dunia pada 6 September 2001, di usianya yang ke-69 tahun. Setelah bermain di film Bayi Ajaib, aktris senior Rina Hasyim tercatat masih membintangi 73 judul film layar lebar, hingga tahun 2022. Farida, bibi atau ayahmu punya rencana baik untuk masa depanmu. Aktris pemenang 2 Piala Citra yang kini sudah berusia 77 tahun ini, juga diketahui ikut berperan di lebih dari 50 judul sinetron dan FTV, sejak tahun 1991 hingga 2023. Coba Bapak dengar sendiri kan? Masa sama si
Jejen ini pembantu, dia bisa cerita sama ibu, dia cuma diam-diam. Selain berperan sebagai Dorman di film ini, W.D. Mochtar juga tercatat ikut membintangi lebih dari 70 judul film layar lebar, sejak tahun 1950 hingga 1991. Saya sudah tua, Pak Dengan. Saya ingin sisa hidup saya untuk negara. Aktor yang juga perwira veteran TNI Angkatan Udara ini, meninggal dunia pada 13 Desember 1997, di usianya yang ke-69 tahun. Sementara itu, selain bermain di film Bayi Ajaib ini, aktris senior Wally Sutinah juga diketahui ikut membintangi sekitar 120 judul film layar lebar, sejak tahun 1941 hingga 1987. Anak lo ajarin berkelahi, goblok. Bikinnya aja bisa, ngedidiknya nggak becus. Aktris yang lebih dikenal dengan nama Mak Wok ini, juga pernah membintangi serial televisi Rumah Masa Depan, pada tahun 1984. Mak Wok meninggal dunia pada 14 September 1987, di usianya yang ke-72 tahun. Selain bermain di film Bayi Ajaib, Haji Bokir juga tercatat pernah berperan di 27 film layar lebar, sejak tahun 1978 hingga 1991. Kalau betul-betul itu sendal bolong, sebentar gue cari. Gue paku kepalanya. Kalau sudah boleh paku, jadi cantik orangnya. Aktor yang juga merupakan seniman topeng Betawi ini, juga pernah membintangi 4 judul sinetron televisi selama karir aktingnya. Nanti besok ya lu datang aja ke kantor kelurahan ya. Ambil duit. Temuin aja mbak ini. Ambil duit sama Pak Ansip. Coba di sana dami sama bapak ini lagi. Bokir meninggal dunia pada 18 Oktober 2002, di usianya yang ke-78 tahun. Selain bermain di film Bayi Ajaib, aktor A.N. Alkaf juga tercatat ikut membintangi 45 judul film layar lebar, sejak tahun 1951 hingga 1983. Kamu Nak, kenapa kamu masih juga bekerja lagi? Kan dokter sudah bilang kamu tidak boleh bekerja. A.N. Alkaf pernah memenangkan 1 Piala Citra, untuk kategori pemeran utama pria terbaik, lewat perannya di film berjudul Lewat Jam Malam, pada FFI tahun 1955. Kau tahu apa pesan ayah? Lekas jadi insinyur, supaya jadi orang berpangkat. Dan jangan ikut-ikut politik. A.N. Alkaf meninggal dunia pada 22 Desember 1987, di usianya yang ke-62 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai sesepuh kampung di film Bayi Ajaib, Husin Lubis juga diketahui ikut bermain di sekitar 29 judul film layar lebar, sejak tahun 1956 hingga 1983. Kau tidak boleh mengambil uangnya orang miskin. Kedua, kau tidak boleh rakah. Selain berperan sebagai peramal di film ini, Ucok Harahap juga diketahui ikut bermain di 13 judul film layar lebar, sejak tahun 1973 hingga 1983. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kedatanganmu sudah kuduga. Selain sebagai aktor, nama Ucok Harahap lebih dikenal masyarakat sebagai salah satu legenda musik rock Indonesia. Ucok Harahap meninggal dunia pada 3 Desember 2009, di usianya yang ke-66 tahun. Sayangnya, tidak banyak catatan yang tersedia terkait profil dan kabar dari mantan aktor cilik Rizwi Ibrahim, setelah bermain di film Bayi Ajaib. Demikian sedikit informasi dari kabar para pemain film Bayi Ajaib saat ini. Bila ada tambahan informasi lainnya, silakan ketik di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tetap dukung perfilman Indonesia, dan sampai jumpa di video best list selanjutnya.